Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 kepada teman-temanku, dulur-dulurku yang beragama Kristen dan Katolik. Semoga kebahagiaan dan kedamaian Natal mengiringi teman-teman yang merayakannya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, peserta webinar, terlebih-lebih kepada narasumber dan moderator yang kami cinta sayangi. Pada siang hari ini, di webinar Agama Cinta edisi ke-57 ini, kita mengambil tema harmoni dalam perbedaan, yang mana kita tepatkan di hari raya Natal, hari rayanya umat Kristen dan Katolik. Harmoni di dalam perbedaan. Bicara harmoni, itu adalah komponen daripada suara ataupun musik. Dari musik-musik ini semuanya berbeda. Suara ketipung beda, suara gendang berbeda, suara seruling berbeda, suara gitar berbeda, dan suara organ berbeda. Bagaimana di dalam perbedaan ini kita bisa jadikan suatu bentuk harmoni? Harmoni cinta Indonesia. Mari di dalam perbedaan kita, baik itu iman, baik itu suku, baik itu etnis, tetapi sama-sama kita lantunkan lagu kedamaian. Sama-sama kita lantunkan lagu keadilan. Sama-sama kita lantunkan lagu persaudaraan. Apabila perbedaan-perbedaan ini harmoni dengan ritmenya bisa senada, meskipun berbeda, akan memancarkan suatu lagu yang indah, yang enak didengar. Sama halnya kita hidup di Indonesia ini. Dalam hal ini kita tidak bicara berbagai banyaknya suku, tetapi bicara tentang 6 agama yang ada di Indonesia. Kita kadang bingung. Ratusan tahun memang kita pernah didivided et impera oleh para kolonial Belanda, baik oleh Portugis maupun Inggris serta Belanda dan Jepang. Akan tetapi itu sejarah masa lalu. Tetapi mirisnya, justru politik divided et impera ini dipelihara oleh penguasa-penguasa sebelumnya untuk melanggengkan kekuasaannya. Kita kadang bingung sebagai umat beragama. Hanya mengucapkan ucapan selamat Natal saja dipermasalahkan. Yang haramlah, yang begini, yang begitu. Kita ini adalah umat beragama, di samping itu juga umat manusia. Sudah cukup jelas kalau dalam Islam disampaikan oleh Sayyidina Ali. Meskipun kita berbeda di dalam iman, tapi kita saudara di dalam kemanusiaan. Video tadi yang gue setel, bagaimana mesranya Islam dan Kristen yang ada di Timur Tengah sana. Timur Tengah tempat kelahirannya agama Islam. Begitu juga Kristen dan Yahudi. Akan tetapi kita yang ada di Indonesia ini justru mempermasalahkan hanya karena ucapan Natal. Padahal di negara asalnya agama Islam dan Kristen ini, mereka begitu mesra, tidak ada permasalahan apapun. Mari melalui webinar ini
Ayo, next ke depannya. Pertentangan-pertentangan di dalam masalah agama ini. Bagaimana agama seperti harmoni yang gue sampaikan tadi. Meskipun kita berbeda di dalam ritual, tetapi kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Bagaimana kita merasakan teman-teman kita yang hari ini 25 Desember merayakan hari Natal. Kita juga ikut bahagia, ikut senang melihat saudara-saudara kita yang Kristen, yang Katolik, karena di dalam rasa senang di dalam keimanannya. Begitu juga apabila hari raya galungan dari saudara-saudara kita yang Hindu ataupun Waisak dari saudara-saudara Buddha Waisak, ataupun hari raya Imlek, ya, teman-teman Konghucu. Bagaimana kita sesama anak bangsa Indonesia ini turut serta, ikut senang, ikut bahagia, karena bagaimanapun juga mereka ini meskipun bukan saudara kita dalam satu iman, tapi saudara sesama anak bangsa Indonesia. Betapa indah dan eloknya apabila kita sesama anak bangsa ini bisa saling menghormati, bisa saling toleransi, bisa saling memahami. Karena hakikat daripada toleransi ini saling memahami, bukan menyamaratakan. Karena hakikat daripada toleransi ini memahami perbedaan dan menjunjung persamaan. Biarlah saya dengan saudara saya yang moderator ini, ya, Freddy Moses Ulamlam, saya beda agama, saya beda suku, saya beda warna kulit, hampir sama Moses Ulamlam, ya. Mungkin hitaman Bang Moses sedikit. Gus dari Madura, Bang Moses dari Ambon. 11-12. Tetapi kita satu sesama anak bangsa Indonesia. Bagaimana dengan perayaan hari raya agama-agama yang ada ini? Kita jadikan khasanah di dalam kita berbangsa dan bernegara. Di hari raya Natal, teman-teman Kristen dan Katolik punya ajaran kasih, berbagi kasih kepada fakir miskin. Agama Islam hari raya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Korban serta Maulid Nabi, punya konsep zakat, berbagi kasih kepada orang-orang miskin. Begitu juga hari rayanya orang-orang Konghucu, ya, hari raya Imlek. Gus dari kecil dulu di Surabaya banyak tetangga Cina, ya, kalau Imlek itu senang nunggu dapat ampau, ya. Lah, ini janganlah kita pertentangkan. Ayo next ke depan tidak ada lagi haram-haraman hanya karena ucapan, ya. Yang tidak boleh itu apabila Gus dekat dengan Yayasan Pondok Kasih, dengan Pendeta Edi sudah datang belum? 10 tahun lebih. Nggak pernah Pak Edi ini, meskipun kalau acara bakti sosial nggak punya uang tidur di hotel, kadang tidur di emperan masjid. Ya Pak Edi pendeta tidur di emperan masjid karena nggak punya ongkos, kehabisan ongkos. Lah, waktu azan subuh, ya Pak Edi tak bangunin karena menghormati, tapi tidak Gus suruh untuk sholat. Gus sholat itu pernah di Semarang ini kan gitu. Nah, janganlah kita karena perbedaan menjadi kita different. Ayo di dalam perbedaan ini kita bangun harmoni yang indah untuk Indonesia. Harmoni kerukunan, harmoni cinta kasih, harmoni persaudaraan, harmoni gotong royong, harmoni keadilan. Inilah kalimatun syawah, ajaran yang sama yang ada pada agama-agama ini. Ayo, jangan kita bedakan. Sama-sama kita junjung tinggi nilai-nilai humanitas, nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada ajaran agama kita. Perkara nilai ritual cukup jelas, mungkin sama. Di dalam Islam mengajarkan
La a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Saya berpuluh-puluh tahun ya bermitra dengan Yayasan Pondok, tahun keluar masuk ke tempat bencana, baik itu tsunami Aceh, baik itu konflik Poso, baik itu di Halmahera, bahkan di luar negeri. Tapi tidak sedikit pun saya kumpul dengan teman-teman Nasrani, ya. Iman saya goyah. Justru yang menjadikan di antara kita bisa saling mencintai dan saling menghormati. Sering sekali Pendeta Edi nyampein, Gus, waktu nih sholat zuhur, wah musafir Pak Edi bisa dijamak. Ini enaknya Islam. Meskipun ibadahnya banyak, kalau musafir apa bisa dijamak. Oh ngono, ya wes kan. Enak indah Pak Edi pendeta, tapi mengingatkan kepada Gus, inilah indahnya apabila kita bisa membangun harmoni di dalam perbedaan. Mari kita sebarkan video ini sehingga hanya ada kelompok kecil yang ada di MUI ini yang mengharamkan kalau candaan anak-anak, Pak haram mengucapkan selamat hari Natal. Pak haram kata anak-anak, ya. Jangan ada lagi lah, ya. Hanya ucapan Natal saja kok haram itu loh, ya. Mari ke depan kita bangun kemesraan, keindahan Indonesia ini. Gus yakin apabila di dalam perbedaan ini, yang bineka ini, benar-benar kita bisa rangkum menjadi khasanah buat bangsa Indonesia ini. Gus yakin Indonesia pasti dengan perbedaannya bisa bersatu, akan bisa menjadi mercusuar dunia. Mari kita sama-sama ikuti webinar Agama Cinta pada siang hari ini. Ucapan Selamat Natal dari tokoh-tokoh lintas iman dan juga pesan moral tentang toleransi. Ikuti dari awal hingga akhir dan jangan lupa sharekan sebanyak mungkin hasil daripada rekaman di YouTube-nya ini agar bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak bangsa. Gus kada bingung, katanya kalian-kalian ini cinta damai, cinta Pancasila, cinta Bhinneka Tunggal Ika. Tapi setiap Gus bikin kegiatan kebinekaan semacam ini, suruh share aja susah, like dan juga komen. Katanya pejuang. Omdo, kalau kita orang baik diem, seperti kata Yai Sapi Ma'arif, nggak mau jihad di dalam medsos. Jangan salahkan apabila kelompok-kelompok ujaran kebencian dan kelompok-kelompok intoleran lebih menguasai media sosial karena kita sendiri malas untuk jihad media sosial. Terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Natal ya kepada tulur-tulurku yang agama Kristen dan Katolik ya. Hatur nuhun. Mudah-mudahan damai Natal dan kebahagiaan memberkati teman-teman yang beragama Kristen dan Katolik. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.